Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki di bab 2 yaitu About Router OS. Masih di materi Mikrotik Certified Network Associate. Nah, di bab 2 kali ini kita akan bahas yang pertama Router OS, Router Board. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas Mikrotik Router OS. Nah, Router OS sendiri dia adalah berbasis OS. Nah, seperti sebelumnya, kalau Router OS itu softwarenya, kemudian kalau Router Board itu hardwarenya. Hardware itu dia perangkat fisik. Yang router OS dia sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board. Kemudian dapat diinstal di PC atau sebagai VM ya teman-teman. Kemudian standalone operating system berbasis Linux v3.3.5 kernel. Kemudian di sini kita bisa cari ke aplikasi pencarian macam-macam mikrotik yang bisa kita gunakan. Oke teman-teman, di sini kita bisa ketikkan mikrotik spasi x86 bit aneto. Nah, di sini terdapat aneto mikrotik ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini kita cari yang mikrotik Dinara. Di sini teman-teman bisa juga install mikrotik Dinara. Kemudian di sini terdapat mikrotik Ogama. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, teman-teman bisa juga install yang mikrotik versi Ogama. Jadi, mikrotik itu terdapat banyak sekali versinya, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini terdapat mikrotik router board. Dia adalah perangkat keras yang berbasis built-in hardware board. Nah, dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Nah, segala fitur router board ini bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Kemudian tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Nah, di sini contoh dari router board sendiri ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sini. Yang kedua, router OS feature. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang router OS fitur. Jadi di sini terdapat fitur apa saja yang ada di mikrotik sehingga banyak yang diminati dan digemari. Nah, fitur mikrotik ada banyak teman-teman. Di sini terdapat support 802.11 A/B/G/N/AC, wireless network routing, contohnya RIP, OSPF, dan lain-lain. Kemudian firewall dan NAT, contohnya fully customized Linux based. Kemudian point-to-point tunneling, PPTP, PPPoE, dan lain-lain. Kemudian user management, DHCP, atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Kemudian terdapat tools, bandwidth, fast, touch, matching, MRTG, dan lain-lain. Jadi di sini wireless itu near kabel ya teman-teman. Nah, wireless ada yang diperuntukkan indoor dan outdoor. Yang standarisasinya supportnya A/B/G/N/AC. Nah, kalau indoor itu contohnya seperti, kemudian contoh dari indoor sendiri yaitu seperti CHAP wireless mikrotik. Kemudian untuk outdoornya sendiri contohnya seperti point to point, point to multi point. Dan untuk point to point dan point to multi point kita bisa lihat di aplikasi pencarian. Kita akan cari di sana. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa masuk ke aplikasi pencarian. Kemudian kita ketikkan CHAP wireless mikrotik. Nah, di sini terdapat gambarnya CHAP wireless mikrotik seperti piring ya teman-teman. Dia adalah contoh indoornya. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke aplikasi pencarian. Kemudian kita ketikkan SXTSK mikrotik. Enter. Nah, seperti ini bentuk dari SXTSK. Dia contoh dari indoor point to point. Dan contoh lainnya yaitu Dynadis mikrotik. Kita enter. Nah, seperti ini contoh atau bentuk dari Dynadis ya teman. Di sini saya mencari dua contoh outdoor dari point to point. Nah, kemudian di sini kita cari juga contoh dari point to multi point. Contohnya yaitu main box. Nah, seperti ini bentuk dari main box. Itu contoh outdoor point
to multi-point. Kemudian contoh lainnya juga ada omnitic ya teman-teman. Nah, di sini teman bisa lihat omnitic. Yang ketiga, name, type, arsitektur, router board. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang router board name. Jadi pengkategorian nama pada mikrotik ada 3, yaitu simbol nama, kata, dan exceptional naming. Di sini terdapat RB751. RB itu dia singkatan dari router board 751. Nah, angka pertama, angka 7 ini dia sebagai seri atau kelas router. Kemudian angka yang kedua, angka 5 dia sebagai jumlah port Ethernet. Kemudian angka yang ketiga dia 1 ini sebagai jumlah slot mini PC atau wireless. Nah, kemudian selain menggunakan nama, juga menggunakan kata seperti omnitic, groove, XXT, LHG, Kinetis, CHAP, WAP, HAP, HX. Kemudian selain menggunakan simbol dan kata, juga menggunakan exceptional naming. Artinya nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya seperti router board 600, router board 800, router board 1000 dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan router board tipe. Nah, router board sendiri memiliki banyak sekali tipe-tipe kodenya. Nah, contohnya seperti di sini RB952UI. Nah, RB sendiri dia singkatan dari router board. Kemudian angka 9 ini dia sebagai seriesnya, yaitu ada 900 series. Kemudian angka yang kedua, angka 5 dia sebagai port Ethernet. Kemudian angka yang 2 ini dia sebagai wireless, dan huruf UI dia sebagai fitur board. Kemudian 5AC2ND dia sebagai fitur wireless. Kemudian TC dia sebagai jenis casing. Kemudian di sini terdapat arsitektur dari router board. Nah, arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Nah, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda ya teman-teman. Nah, untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, teman-teman bisa klik cari di web www.mikrotik.com/download. Nah, di sini terdapat contoh arsitektur router board seperti MIP SPE, kemudian SMIPS, kemudian TILE. Nah, teman-teman lebih lengkapnya bisa cari atau buka di web www.mikrotik ini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bab 2 kita sudah selesai untuk membahasnya. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.